Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa berbuat baik kepada hambanya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih dalam bab akidah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang keimanan terhadap wajibnya beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah sekaligus melarang mereka dari keburukan dan kemungkaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita masih menyebutkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkabarkan kepada kita tentang perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu tatkala ia bertanya kepada beliau tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memudaratkan kalian orang yang sesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Sa'labatu, mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari. فَإِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًا مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَّامَ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ لَلْمُتَمَسِّكُ فِيهَا بِمِثْلِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ ajru khamsina minkum. Qila bal minhum ya Rasulullah, qala la bal minkum li'annakum tajiduna 'alal khairi a'wana wa la yajiduna 'alaihi a'wana. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, wahai Sa'labah, perintahkanlah orang-orang dengan kebaikan dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Maka apabila engkau melihat ada ketamakan yang ditaati dan hawa nafsu, apabila engkau melihat ada kekikiran yang ditaati dan hawa nafsu yang diikuti, dunia yang lebih diutamakan, demikian pula ya ketakjuban setiap orang terhadap pendapatnya, maka hendaklah engkau
peduli dengan dirimu dan tinggalkanlah orang-orang awam darimu. Sesungguhnya di belakangmu itu ada fitnah-fitnah, bala-bala, ujian-ujian, cobaan-cobaan. Itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Sungguh orang yang berpegang teguh di dalamnya di waktu-waktu tersebut dengan apa yang kalian ini berada di atasnya, maka dia mendapatkan lil mutamassiki fiha bimithli alladhi antum alaihi ajru 50 minkum. Kata Nabi SAW, ya sungguh orang yang berpegang teguh dengan apa yang kalian berada di atasnya di waktu fitnah-fitnah tersebut, di waktu ujian dan bala musibah tersebut, dia itu mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bal minhum ya Rasulullah, barangkali itu pahalanya dari mereka, dari kalangan mereka wahai Rasulullah. 50 orang ya dari mereka wahai Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, la bal minkum, tidak bahkan dari kalian. Li'annakum tajiduna 'alal khairi a'wana, karena sesungguhnya kalian mendapatkan penolong-penolong, pendukung-pendukung untuk melakukan kebaikan itu, sementara mereka tidak mendapati penolong-penolong ya untuk melakukan kebaikan itu ketika itu. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu apabila dilakukan, maka orang-orang yang sesat, orang-orang yang memilih untuk mereka itu sesat, untuk melakukan kemaksiatan, condong untuk mengikuti hawa nafsunya, condong untuk mengikuti kekikirannya, mengikuti ketamakan dunia dan kekaguman terhadap pendapat pribadinya. Maka orang-orang seperti ini tidak akan mencelakakan ya selama kita berpegang teguh ya dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan diantaranya dengan cara beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk peduli dengan diri kita sendiri, untuk memilih hidayah untuk diri kita dan beramar ma'ruf nahi mungkar ya, dan tinggalkan orang-orang awam yang mereka ini lebih condong ya untuk memilih kesesatan, namun terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau akan ada masa-masa fitnah, masa-masa ujian yang berat, dan itu bagaikan potongan malam yang gelap, dan orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW sebagaimana para sahabat berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengapa demikian? Barangkali ada yang bertanya, dan ini pun ditanyakan ya kepada Nabi SAW. Alasannya dikarenakan ketika di zaman Nabi SAW, para sahabat ketika melakukan kebaikan itu memiliki pendukung-pendukung dan penolong-penolong. Adapun orang-orang yang mereka mendapatkan ujian yang berat tersebut, fitnah yang berat tersebut, musibah yang berat tersebut, cobaan yang berat tersebut, mereka tidak mendapati penolong untuk melakukan kebaikan. Demikian. Nah, apabila mereka berpegang teguh dengan kebaikan tersebut, dengan kebenaran tersebut, maka mereka mendapatkan pahala ya 50 orang dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ini yang menunjukkan kepada kita pentingnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa innahum
takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah utus pada satu umat sebelumku, melainkan ia memiliki para penolong-penolong dari umatnya dan orang-orang yang berpegang dengan petunjuknya, dan mereka itu meneladani perintahnya, mengikuti perintahnya. Kemudian sesungguhnya setelah mereka akan ada generasi-generasi yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka siapa saja yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang beriman. Dan siapa saja yang berjihad terhadap mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang beriman. Dan siapa yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang beriman. Dan tidak ada di balik itu dari keimanan sebesar biji sawi pun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita bahwa tidaklah ada setiap nabi melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan di setiap umat tersebut ada para penolong-penolong, orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuk nabi tersebut, yang mengikuti dan meladani nabi tersebut. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian akan ada generasi-generasi setelah orang-orang tersebut yang mereka ini mengucapkan apa yang tak pernah mereka lakukan, mengucapkan apa yang tak mereka lakukan, mengucapkan apa saja yang mereka tidak lakukan, dan melakukan apa yang tak pernah diperintahkan. Nah, ini bisa kita nyatakan ya bagi umat ini, dan kita dapatkan mereka adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan mereka sifatnya adalah orang-orang yang banyak berbicara namun mereka tidak melakukannya. Dan apabila mereka melakukan, maka itu pun sesuatu yang tak pernah diperintahkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka beramar ma'ruf nahi mungkar diperintahkan oleh Nabi SAW. Bahkan itu merupakan ciri dari keimanan, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan dan kekuasaannya, dengan lisan dan ilmunya, begitu juga dengan hatinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah termasuk jihad. Dalam hadis ini Nabi SAW ya menyatakan ya bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk jihad, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, demikian pula Imam An-Nasai dalam kitab sunannya, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Dan ini adalah hadis yang sahih, ya. Sabda Nabi SAW tatkala beliau ditanya tentang jihad yang paling afdol, jihad yang paling afdol, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatu haqqin inda sultanin jair, yaitu ungkapan kebenaran, ucapan kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita akan menjelaskan tentang sabda Nabi SAW ini yang ini dipandang keliru dan dipraktikkan secara keliru oleh sebahagian saudara-saudara kita. Hadis ini bukanlah menunjukkan kepada kita dan menganjurkan kepada kita untuk mencela para ulama, mencela para pemimpin, ya. Bukanlah ya dalil yang menunjukkan kepada kita
untuk bolehnya ya menyebutkan keburukan-keburukan penguasa di hadapan manusia. Ya, perhatikan hadis ini, Rasulullah bersabda kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ungkapan kebenaran di sisi pemimpin yang zalim. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi mengucapkan kebenaran itu di sisi dari pemimpin tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ya Rasulullah SAW memerintahkan ketika hendak menasihati pemimpin, maka hendaknya berdua, yaitu melakukan temu ramah, atau kita katakan bertemu dengan pemimpin tersebut, lalu memberikan nasihat hanya dengan 4 mata saja, atau orang-orang yang dibutuhkan untuk mendengarkan nasihat tersebut. Demikian. Adapun rakyat, maka mereka tidak butuh untuk mendengarkan nasihat tersebut, karena sesungguhnya nasihat itu diarahkan tertuju secara khusus untuk pemimpin. Jadi bukan dengan menggembar-gemborkan dan menampakkan keburukan penguasa di tengah masyarakat dan rakyat. Yang ini hanya akan memicu munculnya tindakan anarkis, dan itu merupakan tindakan provokasi, memanas-manasi rakyat tentang kezaliman penguasa, dan ini akan mengakibatkan bangkitnya para rakyat, masyarakat rakyat untuk menggulingkan, bahkan melakukan kudeta, pengerusakan. Nah, itu jikalau mereka mampu. Andaikan tidak mampu, maka yang ada hanyalah merusak apa yang ada di sekitar mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya hadis ini, makna dari hadis ini atau maksud dari hadis ini adalah orang yang ingin mengucapkan ungkapan kebenaran berupa nasihat kepada pemimpin yang dianggap zalim, maka hendaklah dia datang dan bertemu dengan pemimpin tersebut, lalu berbicara 4 mata, atau menghadirkan orang-orang yang barangkali butuh untuk mendengar nasihat tersebut. Demikian. Dan itu disampaikan di sisinya, bukan disampaikan di hadapan orang banyak, bukan di podium-podium, bukan di mimbar-mimbar Jumat, bukan di buletin-buletin, juga bukan di media-media sosial, media televisi, bukan. Itu bukan nasihat, akan tetapi membongkar aib. Demikian, membongkar aib. Dan ini tentunya adalah ghibah, bahkan ghibah yang sangat terlarang, membongkar aib, menyebutkan aib, saudaranya atau penguasa. Yang ini bukan hanya mendapatkan dosa ghibah, Kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Itu menyebutkan saudaramu dengan apa saja yang dia tak sukai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata ghibah ini akan membuat marah rakyat dan masyarakat, di mana mereka tersadar bahwasanya mereka telah dizalimi oleh penguasa mereka, pemerintah mereka. Demikian, maka ini bukan solusi. Yang ada hanyalah perlawanan masyarakat, pemberontakan mereka, bahkan kekacauan yang terjadi. Ini tidaklah diinginkan dalam syariat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya Nabi kita memerintahkan, memberikan petunjuk kepada kita, bila kita ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, maka hendaklah kita datang kepada pemimpin tersebut, memegang tangannya, berdua dengannya. Demikian. Alhamdulillah, pemimpin kita itu memiliki tempat di mana bisa dikunjungi dan didatangi. Istana kepresidenan, ini bisa untuk didatangi, untuk disampaikan kepada pemimpin kita terkait apa yang barangkali dianggap sebagai bentuk kezaliman terhadap rakyat, disampaikan, dan tentunya yang datang adalah tentunya orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang bagus dalam retorika, dan diprediksi atau memungkinkan penyampaian tersebut bisa diterima oleh penguasa. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila itu dilakukan,
itulah dia kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ungkapan, ucapan kebenaran di sisi, lihat, inda, di sisi sultanin jair, di sisi penguasa yang zalim, ya. Bukan kalimatu haqqin, ungkapan kebenaran, inda ra'iyah, di sisi rakyat, bukan, ya. Nah, ini keliru, ya. Maka tidak benar orang-orang yang mereka, ya, menyampaikan di podium-podium, ya, para khatib-khatib Jumat mereka di mimbar-mimbar Jumat menyampaikan kebobrokan pemerintah, kezaliman pemerintah, kesewenang-wenangan pemerintah, demikian. Yang belum tentu juga hal itu benar. Andaikan pun benar, maka caranya tidak benar, ya, caranya tidak benar. Dan itu bukanlah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Itu bukanlah ucapan kebenaran di sisi pemimpin yang zalim, tapi itu adalah ungkapan, ya, ungkapan membongkar keburukan, ya, di sisi rakyat. Dan ini akan memicu keburukan yang akan muncul, kegaduhan, ya, ya. Demikian pula kerusakan-kerusakan berikutnya, pemberontakan dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka ikutilah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila ingin menasihati pemimpin, maka hendaklah datang kepada pemimpin tersebut, ya, di sisi pemimpin tersebut, ya. Nah, inilah dikatakan dia pemberani, dan inilah dikatakan jihad. Ini dikatakan jihad. Makanya ini afdalul jihad, jihad yang paling afdal, keberanian yang luar biasa. Dia datang kepada pemimpin, barangkali seorang diri atau dia mewakili dari orang-orang yang di belakangnya, namun dia hanya sendiri atau dia bersama dengan orang-orang yang barangkali bisa membantunya untuk menyampaikan, ya, poin-poin yang barangkali itu merupakan kebenaran sebagai nasihat kepada pemimpin, dan itu dilakukan di sisi pemimpin tersebut, ya. Bukan di jalanan, bukan di podium-podium, bukan di mimbar-mimbar Jumat, bukan di buletin-buletin, bukan di media-media sosial, bukan di televisi, ya. Bukan, ya, tapi di sisi pemimpin tersebut, ya. Dan tentunya dengan bahasa nasihat, dan ketahui, ya, Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah. Kata Nabi SAW, agama itu adalah nasihat. Nasihat itu tidak dikatakan nasihat kecuali berasal dari kata an-nushu, yaitu ketulusan. Oleh karenanya, ketika Rasulullah ditanya, ya, oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa itu ketulusan itu wahai Rasulullah? Nasihat yang bermakna ketulusan, ya. Maka Rasulullah mengatakan lillahi, untuk Allah, ketulusan untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, yaitu tulus taat kepada Allah, tulus dalam mengamalkan kitab Allah SWT, wali rasulih, dan tulus untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW. Kemudian wali a'immatihim wa ammatihim, dan tulus untuk mengikuti dan mentaati sekaligus menasihati pemimpin dan kaum muslimin seluruhnya. Demikian, ya. Jadi tulus, ya, bukan dengan membongkar keburukannya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita buka sesi soal jawab, ya, bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi, ya, langsung, ya, silahkan bertanya di nomor layanan kami 08 22 88 88 6630, 0822 88 88 6630. Bagi yang ingin bertanya lewat chatting WhatsApp, maka bisa di nomor yang sama atau di nomor 0852 6190 4171, ya, 4177, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan di sini, baik, ya. Ini ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Barusan saya kan kerja di toko, jadi
ada konsumen yang ngasih uang dengan bahasa ini untuk kalian, kami ada keuntungan lebih katanya, seperti sedekahlah ya kepada kami para pegawai. Apakah ini tergolong riswah? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya seorang pekerja, karyawan, pegawai yang telah mendapatkan gajinya, ya, maka tidak boleh baginya untuk mendapatkan uang tips, uang pemberian, ya, uang terima kasih, amplop atau semisalnya, hadiah-hadiah yang semisalnya atas pekerjaan tersebut yang itu diberikan ya dari pihak luar, ya dari pihak luar, ya. Bukan pihak yang menggaji. Apabila itu berasal dari pihak yang menggaji, maka ini terhitung bonus, ya. Namun apabila bukan dari pihak penggaji atau pihak yang memberi pekerjaan, ya, maka ini terhitung ghulul, ya, yaitu harta khianat, demikian, ya. Nah, tentunya adalah terlarang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan, lalu kami berikan gaji kepadanya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu, maka itu adalah harta ghulul, yaitu harta khianat, demikian, ya. Maka tidak boleh, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalau salah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, hadaya al-ummali ghululun, hadiah-hadiah yang ditujukan kepada para pekerja, ya, itu adalah harta ghulul, harta khianat. Maksudnya adalah, ya, hadiah yang bukan berasal dari pihak yang penggaji atau pihak pemberi pekerjaan, ya. Kita ulangi, bukan pihak penggaji yang mempekerjakan dan menggajinya, demikian. Hadiah itu akan menjadi ghulul apabila, ya, dari orang lain, ya, dari orang lain, demikian, pihak luar, demikian, ya. Lalu bagaimana ketika seseorang sudah dia mendapatkan hadiah tersebut, pekerja yang dia mendapatkan hadiah tersebut, maka pertama bisa ditolak, ya. Yang kedua, bila dia memaksa untuk memberi, maka bisa diterima, tapi dengan penjelasan bahwa ini akan disalurkan ke pihak lain, ya. Atau yang ketiga, ya, diterima saja namun akan diberikan kepada pihak, ya, yang memberikan pekerjaan kepadanya, ya, atau pihak penggaji, ya, dari pegawai tersebut, atau pihak penggaji pegawai tersebut, demikian. Jadi diarahkan kepada, ya, penggajinya, yaitu pihak yang menggaji perusahaan tersebut atau tempat kerja tersebut atau pemilik toko tersebut atau tempat usaha tersebut, demikian. Karena sesungguhnya, ya, hadiah itu ada karena pekerjaan, ya, karena pekerjaan, ya. Sementara orang yang dipekerjakan itu sudah mendapatkan gaji. Oleh karenanya, ya, dikarenakan pekerjaan itu ada pemiliknya, maka hadiah pun diarahkan kepada pemilik pekerjaan tersebut, demikian, ya. Jadi tidak boleh untuk dimiliki secara pribadi atau diarahkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah, ya. Maka tiga solusinya: pertama ditolak, yang kedua adalah, ya, bisa diarahkan, ya, kepada pihak lain, ya, yang jelas itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah. Kemudian yang ketiga diberikan kepada pihak pemberi pekerjaan sekaligus yang menggaji para karyawan atau pekerja. Demikian, semoga bermanfaat. Baik, silakan, ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini dengan Ummu Hasna di Padang Ustadz. Masya Allah, barakallah fik, Bu. Silakan, Bu Ummu Hasna. Iya, ya, ini boleh di luar tema ya Ustadz, ya? Boleh, silakan.
Ada orang yang mengartikan gini Ustadz, tausiah ketika ada orang meninggal Ustadz gini. Jadi dia mengartikan dalam surat Al-Fajr tuh yang berbunyi kayak gini Ustadz, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya Ustadz. Iya. Bahwa orang yang ini ditujukan kepada orang yang ketika akan meninggal itu orang yang baik itu Ustadz. Apa penjelasannya seperti itu Ustadz? Baik ya. Ya, syukur Ustaz. Jazakallah Afwan. khair Ya. Ustaz. Ya, Baik. Assalamualaikum Wa anti warahmatullahi fa wabarakatuh. jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk Ummu Hasna yang ada di Padang, semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada beliau dan keluarga, memberikan kesehatan dan perlindungan di mana saja berada. Begitu juga kita semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pertanyaan tentang takziah ya, takziah. Sesungguhnya takziah itu maknanya adalah taqwiyah, yaitu menguatkan. Jadi seseorang yang datang bertakziah ya, sesungguhnya kehadirannya itu bertujuan adalah untuk mentakwiyah, yaitu menguatkan hati orang yang tertimpa musibah ya, tertimpa musibah tersebut. Dan takziah ini berlaku umum untuk musibah apa saja yang menimpa seseorang. Bisa jadi kehilangan nyawa seperti kemalangan, kematian. Begitu juga seperti ya kehilangan harta, ya begitu juga kehilangan kesehatan, ya atau yang lainnya. Maka itu juga disebut dengan takziah, ya takziah karena menguatkan. Karena takziah adalah untuk menguatkan hati seseorang yang tertimpa musibah. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW ya, beliau bersabda yang maknanya, siapa saja yang mentakziah saudaranya dalam musibah apa saja yang menimpanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya satu perhiasan yang berwarna ya kehijauan ya pada hari kiamat kelak, demikian. Seperti itu. Nah, itu balasan bagi orang yang bertakziah kepada saudaranya dalam musibah apa saja. Termasuk diantaranya kematian, demikian. Baik. Dan takziah itu ada beberapa cara ya. Pertama adalah kehadiran itu sendiri. Kedatangan itu sendiri yaitu merupakan bentuk takziah ya. Kehadiran kita itu merupakan takziah. Ya tentunya ketika seorang yang tertimpa musibah, bahkan kita sendiri ketika tertimpa musibah, lalu ada saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang hadir ya, hadir saja ya untuk turut berduka cita atau turut berempati dengan musibah menimpa kita, tanpa pun dia berbicara, tanpa pun melakukan tindakan apapun, kehadirannya itu sudah meringankan hati kita, karena kita menyangka dan meyakini itu kehadirannya itu sebagai bentuk empati kepada kita, peduli dengan kita, itu sudah meringankan. Coba bayangkan kalau seandainya ada orang yang tertimpa musibah dengan kemalangan, kematian, ya lalu tak ada satupun orang yang datang, ya, atau hanya 1, 2, 3 orang saja, semakin beratlah penderitaan tersebut, semakin beratlah musibah itu bagi dirinya. Barangkali dia berpikir apa kesalahan orang tuanya atau dirinya, demikian ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Cara yang kedua bertakziah itu selain hadir adalah ya datang dengan membawa hadiah, ya, datang dengan membawa hadiah. Ya, seperti contohnya makanan, ya kata Nabi SAW kepada para sahabat ketika Ja'far radhiyallahu anhu wafat, ya. Maka Rasulullah mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman, ya. Li ali Ja'far ta'aman, ya, fa innahu atahum ma yusghiluhum. Kata Nabi SAW, berilah, ya, buatkanlah isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkanlah makanan ya untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara sesuatu yang menyibukkan mereka, demikian ya, yaitu kematian Ja'far ini menyedihkan mereka ya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat ketika itu untuk membuat makanan ya. Baik, ini tentunya di rumah mereka ya, di rumah-rumah mereka membuat makanan lalu dibawakan kepada keluarga Ja'far. Nah, ini teladan kepada Nabi teladan dari Nabi SAW kepada kita ya, untuk meringankan beban orang yang tertimpa musibah tersebut ya, dengan membawa ya buah tangan ya, seperti itu. Bisa makanan siap jadi, tapi jangan pula semuanya karena tentunya akan sulit menghabiskannya, demikian ya. Begitu juga
bisa makanan yang ini eh, bahan makanan pokok ya, seperti itu, seperti di sebagian saudara kita ini mengumpulkan demikian. Ini bagus insya Allah taala. Begitu juga ada sebahagian dari kaum muslimin yang juga meletakkan satu kotak ya atau wadah yang nanti akan diletakkan padanya adalah uang duka seperti itu. Maka ini insya Allah tidak masalah pula ya, karena sebagai bentuk empati ya. Nah, tentunya bukanlah merupakan satu adab yang baik ya, yaitu ketika makan di tempat terjadinya musibah tersebut. Ini bukan hal yang baik, karena ketika itu ya ahlu musibah, ketika itu orang yang tertimpa musibah, ketika itu dalam kondisi dia merasa sedih dengan kehilangan nyawa orang yang dicintainya, dia kehilangan ya orang bahkan yang menjadi tulang punggungnya, bukan hanya sekedar yang dicintainya ya, tapi bahkan yang menjadi tulang punggungnya. Tentunya ini kesedihan yang sangat mendalam ya, pukulan yang sangat berat. Nah, maka tidak layak kalau ada kaum muslimin, orang-orang yang sesungguhnya semestinya datang untuk menguatkan hatinya, malah makan dan minum di tempat tersebut. Nah, ini kurang adab kita katakan. Dari sisi adab saja tidak tepat ya, apalagi dari sisi syar'i demikian. Nah, seperti itu ya. Bahkan ya sebagian sahabat mengatakan ya, kunna na'udu ya al-ijtima ya. Kata beliau, ini sahabat Jarir ya, mengatakan ya, dahulu kami menganggap berkumpul-kumpul di rumah ahli musibah, demikian pula makan-makan, membuat makanan di sisi ahli musibah, ini dianggap sebagai niyahah, yaitu meratap demikian. Maka tidak tepat ya kita makan-makan, kumpul-kumpul di sana, belum makan-makan ya di tempat tersebut. Nah, ini tentunya hal yang tidak tepat, dianggap sebagai bentuk niyahah oleh sahabat, yaitu bentuk meratap, dan ini merupakan ya tindakan yang tidak beradab, kurang adab ya. Bagaimana kita bisa makan ya dalam kondisi ya ada orang yang sedang sulit untuk makan dan mengalami kesedihan yang mendalam demikian ya. Baik, berikutnya yang bisa dilakukan dan sebagai bentuk takwiyah takziah tersebut adalah memberikan kata-kata ya, kata-kata yang menghibur diri, yang menguatkan dirinya. Yang inilah makna yang insya Allah Ta'ala bahkan lebih kuat dia untuk menjadi dikatakan sebagai bentuk takziah, dan ya, itu maknanya takwiyah, yaitu menguatkan hati. Itu dengan kata-kata nasihat demikian. Tidak harus semua orang yang ketika itu menyampaikan ya, bisa sebahagian orang seperti barangkali tokoh agama yang menyampaikan hal tersebut ya, demikian. Bisa juga ya mungkin ketika bertemu dengan kalimat yang singkat, mungkin sabar, sesungguhnya ya ini telah ditetapkan pahala sabar itu tanpa batas demikian ya. Semoga ini menjadi penghapus dosa dan seterusnya, bisa demikian. Nah, apabila salah seorang di antara mereka yang menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang ini menguatkan hati, maka ini insya Allah tak mengapa. Ini pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala sampai kepada beliau ya, disampaikan kepada beliau bahwasanya ada seseorang yang wafat anaknya, maka Rasulullah menyampaikan ya pesan kepada orang tersebut, sampaikan kepadanya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil, dan miliknya pula apa yang dia telah beri ya. Segala sesuatu di sisinya itu ada batas waktunya. Maka sabarlah dan mengharaplah pahala kepada Allah. Mengharaplah pahala kepada Allah. Demikian. Seperti itu ya. Nah, ini nasihat ya, demikian ya. Adapun ya dengan datang kepada ahli musibah tersebut ya, lu berkumpul-kumpul, kemudian makan-makan di tempat tersebut ya, maka yang seperti ini tentunya ya menyalahi apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan tadi. Dahulu kami menganggap berkumpul-kumpul ya di rumah ahli musibah dan membuat makanan ketika itu termasuk niyahah ya, itu termasuk ya niyahah, yaitu meratap. Adapun berdalilkan dengan
firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah sampai akhir ayat. Maka ini berhujjah dengan ayat yang benar tapi untuk perkara yang tidak benar. Ini berhujjah dengan ayat yang memang ya tepat tapi untuk masalah yang tidak tepat. Demikian ya. Kita katakan ini tidak tepat yang demikian ya. Adapun bila kita ingin mengirim pahala ya atau mengirim doa, maka tidak perlu harus di sisi ya, di sisi orang yang atau di rumah orang yang tertimpa musibah, kita katakan ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu adalah mustajab. Bahkan tanpa sepengetahuannya itu akan mustajab. Lalu bagaimana ketika diarahkan itu diketahui oleh orang lain? Demikian ya. Yang kalau seperti ini kita katakan berarti ini ya bisa jadi tidak mustajab ya. Lebih-lebih apabila di sana barangkali ada motivasi lain seperti contohnya motivasi untuk mendapatkan makanan yang enak ya dan seterusnya. Ditambah lagi penentuan waktu-waktunya adalah waktu-waktu yang itu disesuaikan dengan kebiasaan ya orang-orang Hindu dalam penentuan waktunya, seperti contohnya ya 7 hari ya sebulan, kemudian 40 hari ya, kemudian 1 tahun, kemudian 1000 hari dan seterusnya ya. Maka kita katakan yang seperti ini tidaklah tepat ya, tidaklah tepat ya. Kalau mau berdoa maka ketika yang meninggal dunia itu adalah saudara kita, yang meninggal dunia itu adalah kerabat kita, yang meninggal dunia itu adalah teman kita, handai tolan kita, tetangga kita, maka doakan begitu kita teringat. Bahkan kita doakan dalam salat-salat kita dan itulah yang akan mustajab. Demikian, seperti itu ya. Tidak harus pula harus menepati dengan ya 7 hari ya, sebulan 40 hari, 100 hari ya, kemudian 1 tahun dan seterusnya, maka tidak perlu yang seperti itu ya, tidak perlu yang seperti itu. Maka kita berdoa seterusnya bahkan itu yang bisa mustajab. Adapun ahli musibah ya, ketika mereka ingin ya mengirim pahala kepada orang-orang yang wafat dari kalangan orang yang mereka cintai, maka mereka bisa lakukan dengan cara memohonkan ampun untuk orang yang telah wafat tersebut. Lebih-lebih ini adalah orang tuanya ya. Kata Nabi SAW, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu, diangkat derajat orang yang telah wafat setelah kematiannya. Karena dia merasa tidak beramal dengan amalan tersebut, namun dia mendapatkan pahalanya, maka dia bertanya kepada Allah, ay Rabbi mahadihi, wahai Rabbku ini apa? Maka disebutkan, ya dijawab untuknya, waladuka istaghfarulaka, anak memohon ampun untukmu. Demikian ya, hadis riwayat Bukhari dalam ya Adabul Mufrad. Demikian hadis yang sahih. Baik, kemudian silahkan ya kirim pahala dengan bersedekah yang pahalanya diarahkan untuk orang yang wafat tersebut, lebih-lebih orang tua kita. Maka bisa kita ya bersedekah untuk orang tua kita pahalanya. Demikian, seperti itu. Bahkan yang lebih utama adalah sedekah yang permanen ya, yang manfaatnya dimanfaatkan oleh orang lain. Demikian ya. Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu ya, tatkala ibunya wafat ya, ia tidak ada di sisi ibunya, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku telah wafat ya, sementara aku tidak ada di sisinya. Ayamfa'uha an atasaddaqa syai'an, apakah bermanfaat untuknya ya aku bersedekah sedikit ya untuknya, atau bersedekah sesuatu untuknya ya. Maka Rasul mengatakan na'am, iya. Kata Rasulullah, iya. Jadi sedekah yang diarahkan untuk orang yang wafat pahalanya tersebut maka akan sampai insyaallah taala. Bagi anak-anak ya yang telah mendapati orang tua yang telah wafat, maka silahkan ya kirim pahala untuk orang tuanya dengan menjadikan diri sebagai anak yang soleh. Anak yang soleh, karena amal soleh seorang anak maka itu akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala sang anak. Nabi SAW bersabda, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin, apabila manusia itu mati maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalur.
Pertama, min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, atau dari anak yang melakukan kesolehan, amal soleh, yad'u lahu, yang mendoakan kebaikan untuknya. Jadi anak soleh itu aset bagi orang tuanya. Maka kita bila ingin berbakti kepada orang tua kita setelah wafat kita, maka jadilah anak yang soleh, melakukan kesolehan, maka pahala yang kita lakukan insya Allah Ta'ala akan mengalir kepada orang tua kita tanpa mengurangi pahala kita. Demikian, semoga bermanfaat. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, materi sekaligus jawaban untuk pertanyaan yang telah masuk, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kemudian seperti biasa kita motivasi kepada kaum muslimin, mari kita berdonasi ya untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun. Di atas lahan ini Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, miliki aset akhirat bagi Anda dan bagi orang yang telah wafat di sekitar Anda, ya, maka kirimkan pahala ya dengan cara berdonasi ya untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan arahkan donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor ya 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, dan Anda bisa lihat di layar kaca Anda yang sedang Anda tonton saat ini. Semoga bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.